Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lulusa Putri dengan NPM 2413-025017 dari kelas PTI 24A dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yang berjudul kebutuhan dan kelangkaan. Jadi, dari penjelasan yang akan saya bahas, saya menjelaskan melalui mind mapping yang sudah saya buat terlebih dahulu. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup dan menjalani aktivitas dengan baik. Kebutuhan muncul karena manusia memiliki keterbatasan baik waktu, tenaga, dan kemampuan. Contohnya ada makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan intensitas. Intensitas primer, sekunder, dan tester. Dan yang kedua, berdasarkan waktu. Ada waktu sekarang dan waktu di masa depan. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat. Sifat jasmani dan sifat rohani. Dan terakhir, berdasarkan subjek. Yaitu ada subjek individu dan subjek kolektif. Selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi saat sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, yaitu sumber daya alam yang terbatas, kemampuan manusia yang terbatas, teknologi belum memadai, dan adanya bencana alam atau krisis global. Contohnya sendiri yaitu minyak goreng yang sulit ditemukan. Selanjutnya, penyebab kelangkaan. Jadi, keterbatasan sumber daya alam, batu bara, dan minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Pertumbuhan penduduk. Semakin banyak orang, semakin tinggi kebutuhan. Kerusakan lingkungan, penebangan bila disebabkan air bersih menjadi langka. Dan distribusi tidak merata. Terpencil, sulit mendapatkan barang yang penting. Selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan. Manusia perlu mengelola sumber daya secara bijak untuk mengurangi kelangkaan. Contohnya, menghemat penggunaan barang, mengembangkan teknologi, mencari alternatif sumber daya, dan mendaur ulang barang yang bekas. Dan yang terakhir, di sini terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan contoh yang dekat dalam kehidupan siswa. Yang pertama yaitu kelangkaan air bersih di musim kemarau, harga beras naik karena gagalnya panen, dan susahnya membeli masker saat musim pandemi kala itu, dan tabungan untuk membeli sepatu sekolah yang baru. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ekonomi yang berjudul kebutuhan dan kelangkaan dari mind mapping yang telah saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan dan kurangnya materi kebutuhan dan kelangkaan ini. Saya izin menutup presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.